어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah jika semuanya baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Baiklah, jika sudah siap, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oke, berarti hadir semua ya pada pagi hari ini. Belumnya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Silakan kepada Aisyah. Minggu kemarin kita itu mempelajari materi tentang kebijakan moneter, Bu. Benar sekali yang dikatakan Aisyah tadi, bahwa minggu kemarin kita mempelajari tentang kebijakan moneter. Jadi, kita hari ini akan melanjutkan materi tentang kebijakan fiskal. Namun, sebelum melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian, agar kalian bersemangat untuk belajar pada pagi hari ini. Ada pepatah mengatakan, keberhasilan dimulai dengan keinginan untuk mencoba. Jadi, bersemangatlah dan berikan yang terbaik dalam belajar. Pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep kebijakan fiskal, yang kedua, yaitu menjelaskan jenis kebijakan fiskal, dan yang ketiga, yaitu bagaimana instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Baiklah, kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini mengenai konsep kebijakan fiskal. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang pengertian dari kebijakan fiskal? Saya, Bu. Silakan kepada Pratama. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara dengan tujuan mencapai stabilitas perekonomian yang lebih baik. Oke, terima kasih untuk Pratama sudah menjelaskan. Benar sekali yang dikatakan Pratama tadi. Jadi, pengertian kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Komponen penerimaan diantaranya melalui pajak dan hibah, sedangkan komponen pengeluaran pembayaran transfer meliputi pengeluaran konsumsi pemerintah. Menurut Sodano Sukirno 2015, kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau pembelanjaannya dengan maksud mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Selanjutnya, materi mengenai kebijakan fiskal. Jadi, terdapat dua jenis kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini diterapkan dengan cara, yang pertama, menaikkan pengeluaran pemerintah, yang kedua, menaikkan pembayaran transfer atau transfer payment, yang ketiga, yaitu menurunkan pajak. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini bisa diterapkan dengan cara yang pertama yaitu menurunkan pengeluaran pemerintah, yang kedua menurunkan pembayaran transfer atau transfer payment, dan yang ketiga yaitu menaikkan. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal di Indonesia tercermin dalam pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN. Terdapat 3 instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, pengeluaran pemerintah. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pengeluaran pemerintah atau belanja negara. Yang kedua, pembayaran transfer. Instrumen ini bisa digunakan dengan cara menambah atau mengurangi pembayaran transfer. Pembayaran transfer merupakan pembayaran atau pemberian dana dari pemerintah tanpa perlu adanya balas jasa atau timbal balik. Contohnya, pemberian jaminan sosial dan biaya siswa kepada mahasiswa. Yang ketiga yaitu pajak. Penerapan kebijakan fiskal menggunakan instrumen pajak dapat diterapkan dengan cara menaikkan atau menurunkan pajak. Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan sedikit contoh nyata dari kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu subsidi bahan bakar minyak. Pengurangan jumlah subsidi bahan bakar minyak atau BBM juga merupakan contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Saat harga jual bahan bakar menjadi mahal, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan yang lebih penting. Hal ini membantu menjaga stabilitas ekonomi negara. Oke, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya untuk materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Jika tidak ada,
Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan kepada Dewi. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui sistem penerimaan dan belanja negara. Terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif instrumen. Kebijakan fiskal di Indonesia meliputi pengeluaran pemerintah, pembayaran transfer dan pajak. Terima kasih kepada Dewi sudah menyampaikan kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta kalian untuk mempelajari kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan Ibu akan memberikan tugas mandiri, yaitu 10 pilihan ganda dan 5 esai yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp kita, yang akan dikumpulkan di minggu depan pada pertemuan kita selanjutnya. Cukup sekian pada materi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan ya.